Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update paket kripto, tapi yang kita akan lebih bahas adalah apa yang harus kita dilakukan kira-kira ya di saat market kripto mungkin seperti ini. Apakah sekarang kita sudah mulai udah ada bottomnya, istilah seperti itu. Nanti kita coba bahas di video ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. Sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam video ya. Kita update untuk hari ini. Hari ini sebenarnya cukup koreksi yang cukup dalam ya untuk beberapa altcoin sebenarnya. Untuk Bitcoinnya mengalami penurunan. Kita lihat ada koreksi sekitar 1,8%, tapi nggak terlalu terdampak gitu ya. Altcoin yang lebih terdampak dan memang kita bisa rasakan juga, teman-teman bisa perhatikan ini banyak sekali altcoin yang mengalami penurunan gitu ya untuk hari ini. Ini bahkan sudah sedikit recovery. Tapi yang ada satu altcoin ya, salah satunya ya yang cukup kuat sebenarnya nih, si Terra Luna masih kuat. Tapi ya teman-teman yang kalau untuk beli sekarang mungkin saya tidak sarankan dulu ya. Tapi nanti kita bahas mungkin teknikal ke depannya. Kita coba lihat juga untuk dalam 24 jam terakhir. Nah ini kita bisa lihat nih dalam 1 jam terakhir sudah hijau. Berarti ini mungkin udah ada sign atau pertanda untuk recovery. Ya mungkin recovery sesaat. Tapi kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir nggak terlalu banyak yang mengalami kenaikan. Kita lihat hanya ada Arweave, salah satu yang cukup bagus juga. Udah lama kita nggak update Arweave. Maker, ada Terra Luna, lalu ada stablecoin, dan sisanya mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat mengalami penurunannya 9%, 10% ya cukup dalam sih sebenarnya ya. Kita cek juga Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index memang kembali lagi ini ke level Extreme Fear ya. Jadi harus hati-hati sekali, ini sudah masuk lagi ke dalam level Extreme Fear gitu ya. Di level 20 penurunan dari kemarin. Nah sekarang kita bahas dulu berita-berita yang sedikit good news. Nanti mungkin kita baru bahas pada saat market crypto turun apa yang akan kita lakukan. Oke, ini berita terbaru dan memang kalau beritanya ini mix ya. Kalau kita lihat berita sekarang mungkin orang-orang terlalu terfokus terhadap makro, mungkin adanya konflik Rusia dan Ukraina, ataupun mungkin ada kenaikan suku bunga. Uncertainty-nya memang tinggi yang sempat kita bahas dalam beberapa video minggu-minggu terakhir ini gitu ya. Dan memang ini kalau teman-teman mau lebih detail nih kita ada bahas juga. Nanti saya linkin di deskripsi juga ya. Ini lebih fokus terhadap Rusia dan Ukraine. Tapi juga ada beberapa sebenarnya berita-berita yang cukup positif juga. Ya ini baru juga 3 jam yang lalu. Kita bisa lihat di sini ada pengumuman di mana Stock Exchange-nya Thailand atau bursa sahamnya Thailand gitu ya is looking at launching a new digital asset exchange. Jadi dia mau bikin exchange untuk digital asset lah, atau mungkin bisa dibilang untuk crypto gitu ya, integrated dengan crypto market. Ini menurut siapa? Ini menurut si presidennya, si Pakorn Pitawatchai gitu ya, Pitawatchai. Nah lalu kita lihat juga ini Stock Exchange Thailand juga expecting to launch its own digital asset exchange in 2022. Jadi dia udah mungkin sedikit lebih terbuka lagi dengan kripto, dan ini salah satu yang cukup bagus. Beberapa negara memang open, tapi mungkin mereka belum menerima kripto untuk melegalkan lah untuk currency-nya ya. Tapi ya kalau untuk exposure atau ETF, aset-aset investment, mungkin mereka lebih terbuka. Jadi ini sebenarnya cukup bagus juga. Dan si presidennya juga ada ngomong bahwa dia maunya apa? Dia maunya connect to a crypto exchange. Maksudnya ini menggabungkan antara traditional finance, traditional assets dengan digital assets. Kira-kira seperti itu. Jadi ada koneksi dan mereka berharap bisa membuat inilah koneksi tersebut gitu ya di Thailand. Jadi cukup positif untuk hal ini. Tapi ya nggak akan terlalu dampak efeknya. Kenapa? Karena ya market masih tidak begitu certain, apalagi dengan isu perang dunia ketiga itu kan lebih besar gitu dampaknya terhadap dunia ini juga, kira-kira seperti itu ya. Lalu ini juga salah satu yang cukup mengganggukan juga, ini bukan ke kripto tapi ini lebih ke arah metaverse ya. Metaverse mungkin ada relasinya dengan kripto, tapi ini adalah salah satu klub sepak bola terbesar di dunia, bisa dibilang Manchester City. Ini dia bekerja sama dengan Metaverse buat Sony ya. Jadi dari perusahaan Sony untuk apa? Untuk bikin digital stadium, untuk map stadiumnya gitu ya. Katanya sih mungkin nanti para fansnya bisa nonton bola secara virtual. Kenapa? Karena statistiknya adalah hanya sekitar 1% dari 100% gitu ya. Hanya 1% doang yang pernah nonton sepak bola di stadionnya, di Etihad Stadium, kira-kira seperti itu. Dan ini sangat-sangat menarik juga ya potensinya gitu ya. Jadi orang-orang kalau yang benar-benar fans, mereka bisa langsung nonton secara virtual gitu. Jadi sangat-sangat masih baru, tapi ya
inovasinya ada gitu ya. Ini untuk Manchester City dan Metaverse. Nah, lalu sekarang kita bahas bottom atau penurunan ini ya. Ini yang lebih mau kita bahas. Mungkin pertanyaannya adalah kapan sih kripto naik gitu ya? Kapan sih kripto naik? Lalu ya terus yang kita lakukan sekarang apa? Jadi kita akan coba bahas. Di sini ada Twitter thread dari si Izar gitu ya. Dia bahas dan menurut saya ini cukup menarik dan memang cukup betul juga gitu ya. How to detect a bottom in 2 seconds. Jadi dia melihat dari sentimen juga ya. Ini yang juga kadang-kadang saya lakukan juga, dimana bagaimana sih cara kita tahu ini sudah bottom atau belum gitu ya. Dia kasih asumsi dimana kalau misalnya kita all in, misalnya kita punya duit, ini contoh ya, kita punya duit sekitar $10.000 gitu ya, $10.000 gitu ya. Yang pertama, if you are willing to FOMO, ya, fear of missing out, buying shitcoin gitu ya, yang meme coin gitu-gitu istilahnya ya. Terus cuma dengarnya apa? Cuma dengar, oh ini bakal explode, ini bakal meledak dan lain-lain. Kan kalau misalnya teman-teman flashback ke dalam mungkin beberapa bulan terakhir atau minggu terakhir, banyak sekali tuh seperti itu. Oh beli ini karena ini bakal meledak, oh beli ini karena ini bakal meledak, dan orang-orang langsung beli terus. Nah itu tandanya sebenarnya kita mau naik ke atas nih gitu. Jadi di saat teman-teman perhatikan, wah ini banyak orang yang bahas tentang shitcoin atau yang nggak terlalu berfundamental, hype gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah tanda-tanda mungkin kalau misalnya teman-teman yang trading ya harus take profit, karena mungkin kita udah mau hit the top atau lihat paling tingginya gitu ya. Lalu dia juga ada bahas kalau misalnya kita sekarang mau beli koin-koin berfundamental seperti Avalanche, Terra Luna, Matic, Phantom, ini yang cukup bagus juga sih sebenarnya ya. Ya berarti ini masih neutral gitu ya, karena orang-orang kembali lagi bukan cari koin kecil, karena koin kecil itu belum tentu bisa survive a bear market, penurunan bear market. Mereka nggak ada pemasukan, liquidity-nya nggak ada, dan lain-lain, bisa jadi projectnya tiba-tiba mati gitu. Sedangkan kalau project-project seperti yang dia sebutkan juga di sini, saya setuju di sini ya, Avalanche, Luna, Matic, FTM, ya ini juga ada funding dan mereka mau bear market, mau bull market, mereka tetap bekerja gitu. Kenapa? Karena mereka fokus terhadap teknologinya, bukan lihat short term price action, harganya naik terus tinggalin projectnya, bukan seperti itu. Tapi mereka memang mau membangun projectnya, ya ini lebih karena neutral gitu ya. Lalu if you wanna buy with Bitcoin atau Ethereum, kalau misalnya orang-orang udah bahas, udahlah kita nggak usah beli yang ini, yang tengah-tengah gitu ya istilahnya, belinya Bitcoin atau nggak Ethereum aja. Menurut dia ini adalah kita udah setengah jalan nih dari neutral mau ke bottom. Nah, bottomnya tuh kapan? Bottomnya ini adalah if you wouldn't even think of buying with Bitcoin atau Ethereum. Jadi kita nggak mau beli Bitcoin, nggak mau beli Ethereum, bahkan kita percaya bahwa wah ini kripto ini ternyata scam atau penipuan atau dan lain-lain lah intinya gitu ya. Istilahnya menyerah. Dan saya lihat ini udah mulai ada beberapa orang udah malas lihat, mungkin udah seperti itu ya. Mungkin ini udah ada tanda-tanda di mana kita udah sedikit desperate gitu ya. Mungkin udah seperti itu. Mungkin ini tanda-tanda udah mau bottom, kira-kira seperti udah mau atau mendekati lah istilahnya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini dari segi psikologinya. Nah sekarang kita bahas teknikalnya. Tapi sebelum teknikal, saya mau berterima kasih dulu untuk sponsor video ini, yaitu adalah Crypto.com. So thank you Crypto.com untuk sponsor video ini. And apa sih itu Crypto.com? Crypto.com adalah exchange, salah satu exchange terbesar di dunia juga, dan memang sudah bisa available untuk teman-teman misalnya di Indonesia untuk trading cryptocurrency ya, menjual atau membeli kripto. Ada di Play Store ataupun di App Store, bisa aja di download. Nanti mungkin kalau teman-teman download bisa masukkan referral code saya ya, yaitu adalah Michael Wyan. Nanti ada pilihannya di aplikasi, tinggal ditulis aja. Dan kira-kira itu udah Crypto.com. Dan kita sudah bahas apa fitur-fiturnya dia. Ada buat staking, ada buat banyak sekali kripto-kripto yang dia listing sih, sebenarnya cukup lengkap gitu ya. Cukup banyak pilihan juga. Dan ada NFT marketplace-nya juga sih sebenarnya untuk Crypto.com ya, yang jarang sekali kita explore. Tapi ini saya lihat cukup ada beberapa top creator gitu yang bagus ya, yang terkenal juga. Kita ada Aston Martin, ini untuk tim Formula One-nya. Ada Ugonzo Art, ini salah satu yang cukup besar juga di NFT. Ada Snoop Dogg, teman-teman pasti sudah tahu juga. Lalu kita lihat ada UFC juga, UFC ya. Jadi ya ini perkembangan dari Crypto.com sendiri. So thank you Crypto.com. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Di Bitcoin kita coba lihat secara teknikalnya bagaimana update dari video kemarin. Di video kemarin sempat kita mention ini kita udah lose support, dan kemungkinan besar kalau kita nggak bertahan, dan memang kita nggak bertahan, kita mengalami penurunan ya. Dan memang kita mengalami penurunan, tapi di sini
Belum sampai ke support yang kita mention sih sebenarnya ya di kotak ini. Ini di sekitar daerah berapa nih? 35 ribuan ya. Tapi nggak apa, karena di sini masih ada kelihatan mungkin bisa jadi penguatan, tapi saya review dulu ya kalau teman-teman mau tahu dari mana sih kita bisa mendapatkan level support 35 ribuan, 35.800. Ini kita ambil dari Fibonacci-nya, dari bottom-nya kita ambil ke atas di sini, high dia sebelumnya. Yang kita lihat level Fibonacci-nya sebelumnya di sini di daerah 0,618 ini menjadi support kuat ya di kotak warna biru di sekitaran ini. Tapi kita bisa melihat dia nggak kuat menahan ini, makanya terjadi penurunan. Dan memang target kita awalnya tuh di sini di sekitar 35.800, tapi memang belum kesampaian untuk penurunannya ya. Tapi kalau teman-teman apa yang harus dilakukan sekarang, sebenarnya kalau yang paling aman ya, saya harus mention juga di mana kalau sekarang ini cash ini penting sekali gitu. Kalau teman-teman ada stable coin dan lain-lain, jangan terlalu, kalau saya pribadi ya, kalau untuk main safe, karena kita lihat dari makroekonominya ya, di mana ada isu dari Rusia, konflik Rusia dan Ukraina, mungkin dari suku bunga itu bisa langsung ada pilihannya gitu ya, dimana kalau misalnya mungkin tidak terjadi perang dunia ketiga, ada potensi justru cukup besar dimana mungkin market crypto bisa recover, kira-kira seperti itu. Tapi kalau terjadi penyerangan istilahnya seperti itu, nah ini cukup gawat untuk market crypto juga, karena akan ada dampak juga, dan kemungkinan besar pasti dampaknya adalah ke negatif gitu ya, pasti kita akan mengalami penurunan juga. Dan ya lebih baik sabar, kita lebih baik mungkin telat sedikit walaupun kita naik, tapi lebih baik kita bermain aman, dan mungkin wait and see adalah salah satu yang cukup baik juga gitu. Karena kalau kita perhatikan untuk sekarang belum ada konfirmasi untuk Bitcoin bisa melanjutkan kenaikan. Sebelumnya di sini kita udah ada bilang nih, ini konfirmasi kalau misalnya kita bisa break higher high kita ya, di sini high kita sebelumnya. Tapi ternyata kita mengalami penurunan. Lalu kita juga ada bilang konfirmasinya adalah di saat exponential moving average kita di sini ini bisa crossing gitu. Tapi kita bisa lihat juga ini awalnya kenaikannya udah cukup bagus nih, udah mulai menukik ke atas, tinggal bisa crossing di sini. Tapi ternyata pada saat dia naik terjadi penurunan ya, ini dalam beberapa hari terakhir. Makanya kita bisa lihat exponential moving average-nya ini kembali ke dalam downtrend lagi, penurunan seperti ini. Yang kita butuhkan adalah short term kenaikan mungkin seperti ini, dan untuk kita bisa crossing, dan ini salah satu sign positif juga sih. Nah, kalau untuk resisten terdekat, bagaimana nih konfirmasi sekarang dengan jarak dekatnya kira-kira ya? Kalau menurut saya, ya kalau Bitcoin mau show istilahnya kekuatan positif ya, dia harus mungkin bukan di 38.000 lagi gitu ya. Lebih aman sebenarnya adalah kita melihat apakah Bitcoin bisa kembali ke level 40.000 dan stay di level 40.000 di sini gitu ya. Tapi ya memang kalau sekarang secara analisa sekarang wait and see lebih safe gitu ya, dan cash ini penting. Kita coba bisa lihat juga satu chart lagi, kita lihat Bitcoin dominance-nya misalnya. Nah, kalau kita lihat dari Bitcoin dominance, sempat kita mention juga di mana biasanya pada saat penurunan market, ini Bitcoin dominance-nya akan mulai mengalami kenaikan lagi. Dan memang kita lihat ini dalam beberapa hari terakhir ada kenaikan di Bitcoin dominance, karena kita lihat altcoin-nya mulai terdampak gitu ya. Tapi ini normal, dan ini biasanya cycle gitu ya. Jadi Bitcoin akan naik, lalu nanti selanjutnya dia akan mengalami penurunan, dari sini akan menjadi altcoin mulai performing lah istilahnya. Jadi ini tinggal menunggu gilirannya aja gitu kalau dari Bitcoin dominance. Lalu terakhir kita bahas total. Nah, ini juga menjadi konfirmasi kita sebenarnya, ini juga cukup penting. Yang sebelumnya kita juga mention di beberapa video terakhir gitu ya. Dimana kalau untuk total di sini supportnya ini kan kemarin kita bilang yang warna kotak warna biru ini cukup kuat gitu ya, dan ternyata memang berhasil terbobol, berhasil nggak kuat gitu, jatuh. Nah, berarti untuk sekarang bagaimana nih? Yang saya takutkan adalah mungkin dalam beberapa hari ke depan kalau misalnya kita mengalami kenaikan, ini masih cukup normal karena kita udah turun cukup jauh ya istilahnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah market crypto ini kan total secara market cap ya, bisa kembali lagi ke atas supportnya lagi gitu. Dan ini kalau misalnya kita bisa, salah satu sign positif juga. Tapi takutnya kita naik di sini, tapi ternyata kita membentur resisten dan kita malah kembali turun lagi. Nah, ini yang kita nggak mau nih. Tapi sangat susah diprediksi untuk keadaan sekarang, karena mungkin dalam hari ini mungkin bisa dibilang, oh keadaannya lebih aman untuk di konflik antara Rusia dan Ukraina. Tapi
esokan harinya mungkin agak lebih parah. Kira-kira seperti itu, berita selalu berubah-berubah gitu ya. Dan salah satu konfirmasinya yang lebih aman ya adalah ketika kita bisa breakout dari konsolidasi period ini dari November sampai sekarang. Kira-kira itu ya untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you for watching. See you next video. Bye bye.